kita lagi berada di rumahnya Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Nabila. Ya, di sini Ibu Nabila selaku pelaku usaha UMKM. Kalau boleh tahu, Ibu Nabila sudah berapa lama berjualan ini? 4 tahun. Kalau boleh tahu apa aja Ibu yang dijual Ibu? Sembako kayak beras, mie, minyak, sabun, kaos, peralatan sekolah, buku, penggaris, pensil, tepak, penggorot, penghapus. Terus kayak kebutuhan apa ya, rumah tangga, sembako kayak gitu ya Ibu ya? Nah, untuk latar belakang Ibu sendiri membuat jualan online itu gimana? Kok bisa tercipta jualan online? Awalnya iseng sih Mbak, terus lama-lama ketagihan itu. Soalnya enjoy sih. Sama bisa ngurus anak. Kalau boleh tahu untuk strategi pemasarannya kayak gimana Ibu? Diposting di grup WA, kan ada grup jual beli kamar, Poska, piramid, terus tetangga juga, terus status WA, Selain aplikasi WhatsApp, ada lagi Bu mungkin? IG. Nah, untuk cara mendapatkan barangnya itu Ibu beli sendiri terus jual atau ada distributornya sendiri? Beli di distributor, kalau distributor kosong baru beli ke tempat lain terus jual sendiri lagi gitu. Kalau boleh tahu untuk harga penjualannya itu kayak gimana Ibu ngaturnya? Harga penjualannya itu lihat dulu Mbak kulaknya. Kalau kulaknya harganya miring, harga gudang otomatis agak murah. Tapi kalau harga distributor kan nentuin kayak harga pasar gitu. Kalau boleh tahu untuk langkah-langkah penjualannya itu kayak gimana Ibu? Langkah-langkah penjualannya itu ngeposting di grup WA itu tiap pagi. Terus dibuat status WA itu tiap pagi. Kulaknya itu seminggu sekali gitu. Oh, jadi Ibu waktu ngepost itu udah ada barangnya. Nah, kan online shop. Nah, untuk online shop ini penjualnya yang datang atau Ibu yang ngirim ke pembeli-pembeli? Tergantung Mbak, kalau yang beli itu jauh pakai kurir, tapi kalau tangga sini berangkat sendiri, nganter sendiri gitu. Oh, jadi kalau pakai kurir itu ada biaya tambahan? Kalau boleh tahu untuk penentuan produk-produk yang dijual tuh kayak gimana Ibu? Kadang ada yang request Mbak untuk mereknya. Terus kalau harga dari gudang miring itu rata-rata tuh orang mau, soalnya kan lebih murah. Itu orang nggak lihat mereknya, pokok murah diambil, di order gitu. Tapi kalau masalah beras nyari yang pundel kalau orang-orang itu kualitasnya yang pertama. Kalau barang-barang lain harganya sih. Nah, untuk perbedaan dari online shop Ibu sendiri dengan toko-toko biasa itu apa kelebihan yang bisa diambil dari pembeli? Kalau kelebihannya itu enak Mbak, soalnya apa? Kita belinya kalau males keluar tuh langsung ngechat lewat WA. Tapi kalau orang jual biasa kan cuma orang yang sekeliling itu toh. Terus kalau sekarang kan zaman modern, jadi apa-apa serba teknologi gitu. Kan kalau di grup kan nggak cuma wilayah Telang toh, jadi Kamal ada, Kejauhan ada, Socah ada, jadi mencakup semua wilayah Kamal gitu. Jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas, terus pembelinya banyak, pelanggannya ya banyak kalau lewat grup WA. Kalau boleh tahu, kalau misal ada barang yang nggak laku itu Ibu gimanain? Kalau untuk kayak beras itu kan nggak laku, cepet laku kan tumon sih Mbak, butuhan lah. Jadi harus di share pakai harga anjlok. Kalau biasanya harga 85 lah 5 kilonya. Jadi ya tak jual 75, kadang 70, pokok biar cepet laku. Setidaknya dia itu kutunya nggak tambah banyak gitu. Tapi untuk kalau barang-barang lain kan aman. Kalau mie kan expirednya masih lama gitu.
berarti menjaga kualitas barang tersebut. Kok nggak sampai banyak kutunya kalau masalah beras tuh. Kalau barang-barang yang lain kan kayak buku kayak apa kan aman. Kalau makanan emang nggak jual soalnya kan cepet basinya. Kalau boleh tahu untuk pendapatannya berapa, dilihatnya berapa minggu atau berapa bulannya Ibu untuk lihat pendapatan? Tergantung sih Mbak, kadang dilihat dari berapa harinya gitu, setiap harinya. Kan sekarang kan musimnya beras tuh naik, jadi yang dilihat tuh tiap hari. Kalau yang kemarin-kemarin kan beras tuh kan turun, jadi dilihat tiap bulannya gitu. Pendapatannya kurang lebih itu kalau sebulan itu di bawah 500 sih. Soalnya kan itu kan beras 5 kiloan, terus kayak mie itu dus-dusan, ada yang ngecer. Tapi kalau sekarang beras harganya naik, orang susah yang mau order beras itu rata-rata masih mikir gitu. Soalnya kan kalau order beras sekarang buat nandon bulan depan kan pasti ada kutunya. Jadi dia nggak mau ambil pusing gitu, mending beli harga bulan depannya gitu, ikut harga bulan depan gitu. Nah, sudah untuk kita bertanya-tanya, dan terima kasih kepada Bu Nabila karena sudah mau menjadi narasumber kita dalam waktu kali ini. Sama-sama Mbak. Setelah kita melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM, nah kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian pada penjual atau pelaku UMKM. Sebagai pelaku UMKM seharusnya harus paham tentang faktor-faktor tersebut. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembeli akan membeli dari penjual tersebut. Yang pertama ada motivasi dan kebutuhan. Menurut teori Maslow, konsumen membeli kebutuhan atau barang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti fisiologis, kayak makanan, minuman. Selain itu, kebutuhan keamanan juga terpenuhi karena mereka tidak perlu keluar rumah dan mengurangi resiko terpapar virus. Itu untuk pelaku UMKM yang berjualan secara online. Yang kedua ada persepsi. Nah, konsumen memproses informasi yang mereka terima dari situs web atau aplikasi penjualan dengan melihat desain situs, kemudahan navigasi, dan informasi produk yang jelas dapat mempengaruhi persepsi positif terhadap penjual. Yang ketiga ada sikap dan keyakinan. Konsumen mengembangkan sikap positif terhadap penjual yang menyediakan produk berkualitas, harga yang terjangkau, dan layanan pengiriman cepat. Keyakinan ini diperkuat melalui pengalaman pembelian sebelumnya atau pengalaman pembelian secara pribadi dan adanya rekomendasi dari orang-orang terdekat. Yang keempat ada pembelajaran. Konsumen belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain. Misalnya pengalaman positif dengan produk atau pengiriman yang tepat waktu dan produk yang bagus, terus produk sesuai dengan deskripsi, dan akan meningkatkan kemungkinan pembelian berulang. Yang kelima ada pengaruh sosial. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat dan perilaku orang lain seperti ulasan, rating, dan pelanggan sebelumnya di platform penjualan online atau secara offline. Sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam ada emosi. Emosi memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Kepuasan pelanggan setelah menerima produk yang diinginkan dengan kondisi baik dan tepat waktu akan menciptakan emosi positif, meningkatkan loyalitas pada konsumen sehingga konsumen tersebut
menjadi pelanggan tetap dari pelaku UMKM. Dengan memahami teori perilaku konsumen tersebut dapat lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Beberapa strategi yang bisa diimplementasikan atau dipraktekkan termasuk yang pertama adalah meningkatkan pengalaman pengguna seperti memastikan situs web atau aplikasi yang mudah digunakan dan informatif. Yang kedua, membangun reputasi yang baik, mengumpulkan ulasan positif, dan memberikan layanan pelanggan yang unggul. Yang ketiga, memanfaatkan pengaruh sosial seperti mendorong pelanggan untuk berbagi pengalaman positif mereka kepada masyarakat yang lainnya. Yang keempat, menjaga kualitas dan keandalan, memberikan produk yang sesuai deskripsi dan pengiriman yang tepat waktu. Dengan pendekatan yang berfokus pada konsumen, pelaku UMKM dapat berkembang dan bersaing dalam pasar digital yang semakin kompetitif. Nah, selanjutnya menjaga kepuasan pelanggan merupakan kunci sukses bagi pelaku UMKM. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah menjaga kualitas produk dan layanan. Pastikan kualitas produk selalu sedia, yang segar, atau yang berkualitas tinggi. Hindari produk yang mendekati masa kadaluarsa atau dalam kondisi yang tidak bagus. Yang kedua ada pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Gunakan layanan pengiriman yang dapat diandalkan atau dipercaya untuk memastikan barang sampai dengan tepat waktu. Pastikan juga produk dikemas dengan baik dan menarik agar sampai ke pelanggan dalam kondisi yang baik dan cukup bagus. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang baik. Tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat, ramah, dan secara profesional. Terus berikan solusi yang memuaskan untuk setiap masalah yang dihadapi pelanggan, seperti mengembalikan produk jika produk itu memang tidak layak, atau penggantian barang untuk menggantikan produk tersebut. Yang keempat ada komunikasi yang efektif. Pastikan deskripsi produk, harga, dan kebijakan pengiriman mudah dipahami dan transparan. Berikan informasi terkini mengenai status pesanan, termasuk konfirmasi pembayaran, proses pengemasan, dan proses pengiriman. Yang kelima ada personalisasi layanan. Buat program loyalitas atau diskon khusus bagi pelanggan setia. Juga kirimkan ucapan terima kasih atau pesan secara personal lainnya untuk menunjukkan apresiasi kepada pelanggan yang telah memberikan nilai baik dan telah membeli barang di toko kita. Yang keenam, berikan feedback dan umpan balik. Minta umpan balik dari pelanggan secara rutin untuk mengetahui kepuasan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Analisis umpan balik yang diterima dan lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan lebih lanjut. Yang ketujuh ada penggunaan teknologi. Seperti menggunakan platform yang user-friendly, pastikan situs web atau aplikasi mudah digunakan dengan navigasi yang intuitif dan proses check-out yang sederhana. Terus jamin keamanan dalam setiap transaksi untuk melindungi data pribadi dan pembayaran pelanggan. Yang kedelapan ada promosi dan edukasi. Berikan informasi mengenai manfaat produk, cara penyimpanan yang baik, dan tips lainnya yang relevan agar dapat menyimpan barang tersebut dengan baik dan dapat membuat pelanggan mampu menjaga barang tersebut.
adakan promosi menarik seperti diskon, paket bundling, atau gratis ongkir yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kesembilan ada menjaga reputasi. Minta pelanggan memberikan ulasan dan rating yang positif jika mereka puas dengan layanan. Tanggapi ulasan negatif dengan solusi yang baik, ramah, dan profesional. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun komunitas, dan mempromosikan produk. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disebutkan, pelaku UMKM dapat menjaga kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya akan ada pembahasan tentang pengalaman pembelian dan kepuasan konsumen. Bagaimana sih dampak dari pengalaman dan pembelian dan kepuasan konsumen berdampak pada pelaku UMKM? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pengalaman pembelian dan kepuasan konsumen. Pengalaman pembelian sembako secara online dapat dilihat melalui berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Mengacu pada berbagai teori perilaku konsumen, berikut adalah beberapa elemen kunci yang menentukan kepuasan pelanggan. Yang pertama, kemudahan navigasi dan informasi. Situs atau aplikasi yang mudah digunakan dan menyediakan informasi produk yang jelas membantu konsumen merasa nyaman dan percaya diri dalam membuat keputusan pembelian. Yang kedua, kualitas produk. Konsumen mengharapkan produk sembako yang diterima sesuai dengan deskripsi dan kualitas. Kualitas yang konsisten membangun kepercayaan dan kepuasan. Kemudian yang ketiga, layanan pengiriman. Kecepatan dan keandalan pengiriman sangat penting. Pengiriman tepat waktu dan kondisi produk yang baik saat diterima meningkatkan pengalaman positif konsumen. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Responnya cepat dan solusi yang memuaskan untuk masalah atau pertanyaan konsumen berkontribusi besar terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima, keamanan transaksi. Jaminan keamanan dalam proses pembayaran dan perhitungan data pribadi meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Yang kedua, teori perilaku konsumen yang relevan. Yang pertama ada teori disonansi kognitif, yaitu konsumen cenderung menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul jika pengalaman pembelian tidak sesuai harapan. Pengalaman yang positif mengurangi disonansi dan meningkatkan kepuasan. Selanjutnya ada teori ekspektasi confirmation, yaitu kepuasan konsumen tergantung pada perbandingan antara ekspektasi sebelum pembelian dan pengalaman aktual. Jika pengalaman melebihi ekspektasi, konsumen akan sangat puas. Kemudian ada model attitude behavior context, yaitu sikap positif konsumen terhadap pembelian online sembako dipengaruhi oleh konteks dan perilaku sebelumnya. Pengalaman positif meningkatkan sikap yang baik dan perilaku pembelian di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, manfaat menjaga kepuasan pelanggan bagi penjual. Menjaga kepuasan pelanggan memiliki berbagai manfaat signifikan bagi penjual akan pelaku UMKM. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Konsumen yang puas cenderung menjadi pelanggan setia yang akan terus melakukan pembelian berulang. Loyalitas ini mengurangi biaya pemasaran karena pelanggan yang puas juga cenderung merekomendasikan kepada orang lain. Kemudian ada word of mouth atau ulasan positif. Pelanggan yang puas seringkali berbagi pengalaman positif mereka melalui ulasan online atau secara langsung kepada teman dan keluarga. Ulasan positif meningkatkan reputasi dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, meningkatkan penjualan. Kepuasan konsumen meningkatkan kemungkinan pembelian tambahan dan
ulang yang berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan. Selanjutnya, keuntungan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif, penjual yang dikenal memiliki pelayanan dan produk berkualitas tinggi akan lebih mudah mempertahankan dan memperluas mangsa pasar mereka. Selanjutnya yang terakhir, feedback konstruktif, yaitu pelanggan yang puas juga cenderung memberikan umpan balik yang konstruktif yang dapat membantu penjual meningkatkan layanan dan produk mereka. Dengan fokus pada kepuasan konsumen, penjual sembako online dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan mereka, memahami dan menerapkan teori perilaku konsumen dalam strategi bisnis, membantu menciptakan pengalaman pembelian yang memuaskan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis.